Baska di sini. Cuy, mau bahas kadal apa ini cuy? Ini bahas kadal yang cukup terkenal di Arab. Wadaw. Timur Tengah yang isu-isunya adalah kadal halal ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Siluman Rider bersama. Halo, ada Siva Sama Arga. Mantap. Kali ini kita mau bahas apa ya? Bahas Euromastic. Euromastic. Waduh mas, kamera Ya. Euromastic. Euromastic. Cakep nih. Ini kadal dari mana ini? Dari mana? Dari Sahara. Dari gunung. Ya dari Timur Tengah lah, Timur Tengah, Saudi Arabia. Ada Saudi Arabia. Ini termasuk golongan kadal apa ini mas? Kadal Iya, herbivore gitu. Herbivore. Oh Iya. berarti ini pemakan sayur-sayuran? Sayur-sayuran. Keren ya Di mas. alam itu juga dia makan serangga juga sih, cuman nggak terlalu banyak. Ada bagian dari dietnya. Ini perawatannya gimana mas? Kalau di Indonesia nih? Monggo jelasin gimana? Kalau di sini di Bloom sendiri kita cuma pakai kandang setup kayak gini, Di belakangnya? kandang kayu, terus dikasih lampu spot. Itu wajib sih. Lampu spotnya itu paling wajib, soalnya dia kalau sama suhu di Indonesia tuh masih kurang panas. Kurang panas di Indonesia itu? Gila. Jadi takutnya dia nanti hibernasi kayak gitu. Iya. Jadi emang lampu itu sangat-sangat penting sekali Vital vital banget. Kayak gitu. Ini maksimal ukurannya seberapa ini? Wah. Ini udah maksimal? Untuk jenis ini sendiri ya, Oh. untuk jenis ini sendiri maksimalnya emang sebetulnya dia nggak terlalu besar banget, cuma Nggak terlalu segini besar. doang. Iya. Gitu. Mungkin dia bisa lebih gede lagi dikit lah. Cuman untuk jenis yang Euromastic yang lainnya itu bisa sampai gede banget ya, bisa sampai 1 meter. Kalau aku lihat ya. Yang di Arab yang Iya, dimakan di Arab itu, iya yang dimakan. Yang dibuat dimakan itu? Iya, sampai 1 meter gede banget. Waduh. Bagian ininya nih. Sorry ya, lagi ada suara blender. A few moments later. ada topping. Ya maaf gitu kan ya, lagi di kafe nih. Apa ya? Apalagi ya? Ini termasuk barang yang rare banget berarti di Indonesia. Ya, bisa dibilang rare banget. Untuk jenis ini ya, ini jenisnya Euromastic Geri ya? Geri, iya. Waduh, keren banget deh. Jadi sebenarnya ada 2 mod, ada varian, ada yang warnanya agak kemerahan, orange, ada yang Ini berarti termasuknya mort mas, bukan normal ya? Atau gimana? normal sih, varian Normal. aja. Wow. Untuk kisaran harga, kita nggak bilang harga pasnya sih, mungkin Ya, dari karena- berapa sampai berapa gitu. Nggak ada pasaran sih, soalnya emang nggak ada di pasaran. Emang nggak ada di pasaran, Nggak berarti ada emang pasaran. harusnya harganya goib. Harganya goib, orang bilang goib. Jadi dia ini tuh udah masuknya udah lama banget sih ke Indo. Ini udah sisa-sisa yang masuk. Udah piara-piara kolektor nih biasanya kayak Kalau gini. nggak salah 2013-an gitu. Nah, udah lama banget. Berarti ini sekitar berapa? 5 tahunan ada lebih? 5 tahunan. Ini kalau umurnya, kalau misalnya umur rata-rata maksimal dari kadal Euromastic ini berapa? Belasan tahun sih biasanya. Belasan tahun? Iya, belasan tahun. Jadi nggak rugi ya kalau misalnya beli ini mahal gitu? Nggak rugi kalau misalkan emang kita benar-benar niat bisa. piara. Yang penting setupnya udah bener lah. Ya. Oke aja sih buat pelihara. Soalnya dia sebenarnya nggak ribet-ribet amat sih, kan makannya cuma sayur. Cuman yang harus diperhatiin itu keperluan dianya sendiri. Kadang kan kiper-kiper di Indonesia itu beli reptilnya dulu baru kandangnya belakangan. Waduh. Nah itu makanya untuk Research dulu. gitu kan cara pemeliharaannya kayak gimana, kebutuhan dia apa aja yang dibutuhin itu kita sediain dulu baru kita mutusin untuk melihara si hewannya ini. Bener banget, jadi kita emang harus mempelajari dulu lah care sheet dari hewan itu, siapin kandangnya juga, siapin dananya yang pasti ya. Terus baru
dapetin hewannya. Ya. Gitu. Ini jantan atau betina ini kalau tahu? Nah, aja ini Oh, aku coba kita lihat. kayaknya sih betina ya. Iya, sorry jantan deh kayaknya. Ini Ada soalnya jendolannya. Iya, ini juga Tahu nih, jantannya dari mana, Mas? Nah, sebetulnya untuk jenis-jenis kadal sendiri kayak misalkan ini sih nggak terlalu beda jauh sama iguana ya. Nah, soalnya ada ini sih, aku kurang juga sih. Iya. Pokoknya ini nih, femoral ya. Jadi ada sejenis sisiknya ini nih di bagian sininya nih. Nah, ini kalau misalkan menonjol banget nih, kelihatan banget ini biasanya jantan. Sama ininya juga ada benjolan nih gitu. Ya, itu ciri khas jantan ya, Mas. Kalau betina Iya. ya gimana? Kalau betina ini biasanya polos aja ini, nggak terlalu ada kelihatan banget menjolok kayak gini. Gitu. Nah, makanya kenapa agak susah untuk di breeding juga ya di Indonesia karena keterbatasan ininya juga ya, Hewannya hewannya juga. juga. Kita susah buat nyari pasangannya juga. Kadang ya kita harus benar-benar sabar kalau misalnya ada yang jual, terus ya belum lagi yang jual pun apa sama, seksnya apakah beda, Ya. gitu. Ada yang jual ternyata sama-sama betina misalkan ya gimana? Soalnya memang kayak orang tuh yang jual nggak selalu tahu ya, Mas ya. Betul, betul. Oh, gitu. Ada Kadang yang masuk juga jenisnya udah beda lagi. Ya. Ada yang Oh, cornet betul. gitu. Ada yang warna. Waduh. Jadi Banyak. belum tentu bisa dapat spesies ini lagi gitu. Iya. Ini kadal langka coy. Padahal ini Keren termasuk banget. asik sih. Ekornya Lucu nih, lucu banget. Jemel. makanya nama lainnya kan spiny tail lizard. Spiny tail lizard nih. Aduh, ini keterangan ya. Tuh. Nih, lihat buntutnya nih. Gila, keren banget. Dan ini jinak ya, Mas ya? Nggak gigit ini emang? Nggak pernah gigit sama sekali. Dia Udah cuma jinak alam. Dari alamnya paling emang defense, selalu jinak. ya, Aduh. defense-nya dia cuma kayak nyambuk pakai force. Gila. Apalagi yang mau dibahas dari kadal ini ya? Nah, Mas, ini ya? ada yang mau mesti dilurusin ini nih. Apa nih? Soal yang kayak biawak itu bisa dimakan. Oh iya, Jadi itu. bukan biawak ya yang bisa dimakan. Tapi Nah. apa, Mas? Nah, jadi gini, untuk orang Indonesia sendiri yang awam katanya biawak itu halal untuk dimakan. Nah, sebetulnya yang namanya halal untuk dimakan ini jenisnya karena ini sebutannya siapa? Dab ya. Dab. Di Quran Iya. iya, di surat Al-Quran sendiri dikatakan bahwa apa ya istilahnya Di hadis namanya Nabi tuh sih, dab. dab, oh. Nah, dab ini ya ini makhluk Bioromastik ini. yang berbentuk kayak kalau misalkan ditafsirkan itu ya bentuknya biawak gitu. Kalau Padahal biawak itu padahal waran. bukan. waran. Warau. Oh, warau ya, ya itu. Jadi ini yang harusnya Yang halal dimakan. halal. Cuma ya sayang karena Mahal. harganya cukup Ngecek kantong gitu. nggak susah juga. Ya, tapi untuk yang kalian yang pengen miara gitu kan sebetulnya ada juga untuk jenis-jenis jenis neuromastik yang harganya di bawah ini juga ya yang biasanya gitu kan. Ini emang buat ya itu. di sekitar kalau nggak salah kalau misalnya pas lagi musim misalkan nih sekitar di 1 jutaan, 1 juta sampai 750 lah. Dulu tuh kalau misalnya dijual dulu ya kalau pas lagi ada. Banyak Lagi Ah. banyak banget stoknya 1 itu. jutaan lah itu ukurannya kecil dan itu yang spesies yang bisa gede tuh Yang bisa kayak gitu dikonsumsi ya tuh. yang normalnya yang justru yang normal yang bisa gede. Untuk yang jenis ini ya Kayak gini. itu harganya kita Mahal. tergantung orang mau jual berapa, tergantung kita berani belinya apa enggak gitu karena harganya goib. Harganya goib. Iya, coy. nggak ada pasaran harga. Dan ini kalau seumpama juga masuk kelas open lizard pun kita harus mensiasati misalkan kalau bawa ini ke mall kan Iya, dingin tuh. dingin, kelasnya. oh. Nah, Dia biasanya ngedrop banget tuh. iya, ini nih yang bikin dia unik juga. Jadi dia tuh bener-bener kalau misalkan kalian bisa lihat nih ya, ini tuh mungkin kalian lihatnya kuning, tapi ini bisa jauh lebih kuning lagi dari Panas. kalau dia dapetin suhu panas. Gitu. Jadi ini lagi buluk nih ibarat kata nih. Lagi buluk Karena banget lagi ini. buluk karena lagi ya kondisinya lagi nggak Lagi terlalu- dingin, kurang Nah, panas gitu. banget. Jadi kalau misalkan mau kontes biasanya dipanasin dulu, Dipanasin dulu, di lampu dulu. tapi bukan direbus ya. Wadaw. Dipanasin di dia. Direbus. Iya. Unik sih, unik. Perawatannya juga simpel sih, yang penting lampu udah ini aja sama panas. Jadi sama kayak biawak yang kemarin kami review yang Griseus. Iya, Jadi kan itu satu habitat. Ini kan juga mangsanya Griseus juga di betul, alam. betul. Jadi yang penting lampu. Jangan sampai ngedrop suhunya, jangan sampai 25 ke bawah, nanti dia bakalan malas makan sih. Ini iguananya Arab ini. Iguananya Arab. Bener. Iya, Karena dia makanya makan ya udah. sayur. Sayuran doang.
muka sangar makannya sayur. Bukan sangar makanya. Aduh nggak fokus ya, nanti aku bikin video close up-nya ini kayak gimana. Kayak beauty vlogger kayak. Kagak mau fokus ini, kameranya lagi iseng kayaknya. Selin dah. Kayaknya sampai segitu dulu. Oke. Ada yang mau ditambahin? Udah sih intinya ya. Riset dulu lah. Iya, riset dulu. Casingnya. Betul. Itu sama apa lagi ya? Ya itu tadi sediain kandang, sediain keperluan mereka gitu kan, baru deh kita mutusin untuk adopsi si hewannya itu sendiri. Ya udah, kayaknya gak ada tambah lagi kan? Udah cukup kan? Ya. Oke, karena ini baterai kameranya habis coy. Udah gede-gede dari tadi. Udah gede-gede betul. Jadi keburu ini bikin videonya. Ya udah, sampai segitu dulu. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa mencet tombol like. Kalau kalian suka banget sama video ini, kalian bisa subscribe channel Cinnamon Rider dan follow Instagramnya C5R di Indobiawak. tuh. Dan subscribe channelnya Belum Farmilis. Belum Farmilis, itu nanti aku cantumin semua di deskripsi. Kalian harus cek, kalian harus pencet, kalian harus follow dan subscribe. Udah, share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat, dan komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan tentang hadal ini. Sampai segitu dulu, Cinnamon Rider sign out.